Ta'aruf dianggap sebagai cara yang kurang bertanggung jawab dalam memilih dan memiliki banyak kelemahan. Iya, orang menikah itu bukan dengan cara ta'aruf, chatting, WA, kenalan. Itu bukan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, datangi orang tuanya, cari informasi dari orang yang kenal, karena itu lebih objektif. Sedangkan kalau ditanya, "Ukhti, kamu lahir ya?" Dia sampaikan benar lahirnya, tapi sifatnya, kepribadiannya, dia akan dibikin yang baik-baik. Semua orang, ya normalnya orang akan menampakkan sesuatu yang terkesannya baik. Itu bukan cara yang tepat. Kalau mau tahu seperti yang dilakukan Nabi, mengutus orang untuk mencari tahu si fulana seperti apa, si fulan seperti apa, karena dia akan melihat kepribadian, perilaku dalam kondisi natural. Jadi kalau dinanya, dia akan nanya, wah rajin sholat 5 waktu padahal bangunnya selalu telat. Dia rajin qiyamul lail padahal sekali ketika di bulan Ramadan saja. Rajin itu sebulan penuh, setelahnya tidak pernah lagi. Dan kemudian ini tolong difahami, orang itu menikahi seseorang atau menikah dengan orang, itu bukan nikah dengan sholatnya, dengan puasanya. Andai urusan rumah tangga itu selesai semuanya dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja, maka tidak akan ada problem dalam hidup kaum muslimin. Semuanya sholat, semuanya puasa. Makanya Nabi SAW memberikan arahan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Agamanya artinya ibadah praktisnya dan kepribadiannya, akhlak, perilakunya. Ada orang-orang yang rajin ibadah, hafid Quran, tapi perangainya buruk, kasar, perangainya jelek, ya, malas kerja, pelit. Ada. Makanya Nabi memberikan kritikan kepada Muawiyah, beliau sahabat. Muawiyah su'lukun la mala lahu. Muawiyah pemuda, sahabat, tapi Nabi menyebutkan dia bukan pencuri. Ya, bukan pencuri, dia bukan pezina, dia bukan pemabuk. Disebutkan alasan yang bukan karena faktor ibadah, tidak rajin sholat, tidak. Dia tidak rajin puasa, tidak punya duit, bokek. Jadi nikah itu bukan sekedar dia rajin puasa, rajin ibadah, hafid Quran, bukan. Dia punya duit tidak untuk nafkahi, dia bisa kerja tidak untuk menafkahi. Jadi ketika wali bertanya, kamu kerja apa? Itu bukan materialistis, itu betul. Nabi pun memberi arahan kepada Fatimah binti Qais, jangan terima Muawiyah karena bokek orangnya, tidak punya duit. Kamu dinikahi nanti mau dikasih makan apa? Itu pertanyaan yang sederhana. Jadi nikah itu lebih kompleks dari sekedar sholat atau puasa. Makanya kalau antum belum bisa bekerja, jangan nikah deh. Anak orang mau dikasih makan apa? Itu pertanyaan yang wajar. Nabi pun menanyakan hal tersebut, yang mempermasalahkan hal tersebut. Nah, ta'aruf itu cara-cara yang kurang bertanggung jawab. Makanya banyak yang timbul masalah dari ta'aruf. Pacaran akhirnya jadinya kencan. Kenapa? Karena cara-cara yang kurang syar'i. Dulu di zaman para salaf, kalau mau nikah itu setelah menanya dari orang yang kenal, akan lebih objektif keterangannya. Kalau sudah yakin, datangi. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat, beberapa riwayat kisah ya, tentang bagaimana proses melamar yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagian mereka ketika melamar dia mengatakan, ana man qad araftu min ashabi Rasulullah sallam. Aku adalah orang yang sudah kalian kenal dari sahabat Nabi. Fa in tuzawijuni falhamdulillah.
Kalau engkau terima lamaranku, alhamdulillah. Wa illa fala haula wala quwata illa billah. Simple. Maka walinya mengatakan bal nuzawijika walhamdulillah. Ya, kami nikahkan kamu, kami terima lamaranmu, alhamdulillah. Sederhana sekali. Kenapa kok sesederhana itu? Ya karena sudah cari tahu informasinya, kenal, dapat informasi bahwa itu orang baik. Dalam kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, ini adalah syarat khusus untuk Nabi. Wanita menghibahkan dirinya kepada lelaki itu hanya khusus untuk Nabi. Ya, jangan ditiru. Ketika Nabi tidak berhasrat untuk menikahi wanita tersebut, berdirilah lelaki sahabat, ya Rasulullah, angkihniha, nikahkan aku dengannya, fa illam yakun laka biha hajah, kalau engkau tidak berhasrat untuk menikahinya. Wanita itu sudah pasrah, betul-betul pasrah kepada Nabi untuk dinikahi. Dan tentu konsekuensinya juga berarti beliau akan menerima siapa yang jadi pilihan Nabi. Maka Nabi bertanya kepada laki itu, amhirha, kamu punya sesuatu yang untuk dijadikan mahar? Kata dia, la. Iltamis, cari. Ya Rasulullah, aku tidak punya kecuali sarungku ini. Maka kata Nabi, kalau engkau kasihkan sarungmu, kamu tidak punya sarung lagi, telanjang. Cari walaupun cincin dari besi, sekecil apapun, yang penting bisa jadi mas kawin. Dia katakan tidak punya, ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi bertanya, ma ma'aka minal Qur'an, kamu hafal surat apa saja? Kalau surat kadza wa kadza li suwarin sama, aku sudah hafal surat ini, surat ini, surat ini. Idhab faqad ankahtuka faqad zawwajtuka bima ma'aka minal Qur'an fa'allimha. Kalau gitu bawa pergi dia, bawa pulang istrimu ini, aku sudah nikahkan kamu dengan surat-surat yang sudah engkau hafal, ajari dia. Menikah dengan hafalan Quran itu bukan dibaca Ar-Rahman, Allamal Quran, selesai, bukan. Itu syirik. Membaca Al-Quran untuk nikah itu syirik, haram hukumnya. Yang boleh adalah mengajari Al-Quran, baik tafsirnya, baik qiraahnya, tahsinnya, ataupun hafalannya. Itu yang bisa dijadikan mas kawin. Praktek masyarakat sekarang itu syirik itu, yang mengatakan nikahnya mas kawinnya surat Ar-Rahman, kemudian suaminya membaca Ar-Rahman sampai selesai. Itu salah praktek, malpraktek. Itu hukumnya haram, karena bacaan Quran hanya boleh diniatkan lillah. Sedangkan mas kawin itu harus berupa harta. Berarti dengan membaca Al-Quran untuk nikah, berarti telah terjadi komersialisasi bacaan Al-Quran, dan itu syirik hukumnya. Jadi kalau menikah dengan Al-Quran, ya ajari dia sampai bisa. Ya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya sesuai dengan komitmen. Mengajari hafalan surat Al-Baqarah misalnya, sampai hafal dia. Kalau belum hafal, ya masih terutang mas kawinnya.